Orang yang lebih besar dari itu yang takut pun ada. Iya, saya juga Saya takut sih dok. Muda mulu saya waktu pernah itu mau dibawakan setengah mati. pasien, ya saya pernah juga dikonsul pasien itu omah itu sangat takut berobat gigi. Hmm. Anaknya minta tolong saya, tolongin orang tuanya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Ternyata kedokteran gigi pun memiliki banyak spesialisasi. Podcast kita bersama dengan Dokter Gigi Wati, spesialis anak. Dan seperti yang kita bayangkan bahwa menangani pasien anak jauh lebih menantang daripada pasien dewasa. Trik apa yang dilakukan oleh Dokter Wati agar anak-anak mau buka mulut? Lalu skill apa yang diperlukan untuk dapat berkembang di profesi ini? Ditonton sampai habis ya. Dan subscribe di YouTube kita. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, hari ini kita akan bertemu dan berbicara dengan sebuah profesi ya. Kita sebut sebuah profesi yang dicari-cari kalau misalnya orang itu sedang sakit gitu loh. Nah, kalau cuma dicari-cari sih oke gitu ya. Bukan cuma dicari-cari, diuber-uber sampai dipaksa-paksa sampai tengah malam pun kadang ditelepon-telepon gitu kan ya. Tapi ini dulu katanya. Nah, sekarang kita berbicara langsung dengan seorang dokter gigi spesialis anak. Terima kasih sudah hadir di sini dan menerima kita untuk berbincang-bincang dengan dokter gigi Wati Sumiati Halim. Apa kabar dok? Baik, bagaimana Baik kabarnya ya. juga Dani? Baik dok. Waduh, ini hari-hari libur loh. Dokter menyediakan waktu buat kita. Waduh, makasih banyak sekali lagi dok. Oke, dok. Langsung ya. Ya boleh. Ada beberapa pertanyaan nih. Dokter gigi itu banyak pandangan di luar sana tuh ya yang berpikiran bahwa dokter gigi itu bukan dokter dok. Nah, padahal dokter ya. Belajarnya kedokteran dok ya. Ya, jadi kita dokter gigi itu memang tidak identik dengan dokter umum. Dokter umum. Kita dokter gigi, kita mempunyai basic kedokteran, Ya. tetapi kekhususan kita hal-hal yang berhubungan dengan gigi, Hmm. tetapi kita tetap perlu mengerti tentang kesehatan umum. Kesehatan umum. Oh, Ya, belajar juga berarti ya untuk kesehatan secara kita umumnya ya. belajar, ya. Belajar juga ya. Nah, dok, ini kan dokter adalah spesialis anak Ya, ya. Nah, spesialis anak itu saya nggak ngerti nih. Maksudnya spesialis itu kalau di dokter biasa ya, dokter umum untuk mengambil spesialis anak kan mereka harus belajar lagi. Apakah di kedokteran gigi itu seperti itu juga atau berbeda? betul. Jadi, pendidikan dasar kita adalah dokter gigi umum. Mhm. Jadi selesai SMA, kalau kita Mhm. melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Ya. Gigi Hah? dan kita menyelesaikan pendidikan, kita menjadi dokter gigi umum. Oke. Setelah itu kita biasanya ikatan dinas dengan pemerintah, Mhm. langsung praktek sebagai dokter gigi umum boleh, atau mau melanjutkan pendidikan juga boleh. Oke. Nah, dulu memang waktu awal-awal pendidikan kedokteran gigi di Indonesia itu baru dimulai sekitar tahun 57 kalau nggak salah ya. Itu sampai berpuluh-puluh tahun kemudian bidang spesialisasi belum banyak. Tetapi sekarang waktu sudah berubah, bidang spesialisasi kedokteran gigi itu sudah banyak. Jadi Oke. setelah menjadi dokter gigi umum, bisa memilih bidang yang ingin lebih ditekuni. Oke. Mungkin yang zaman dulu banyak itu sudah mulai ada dari zaman dulu itu dokter bedah mulut. Dokter bedah Spesialis mulut. bedah mulut Oke. itu sejak zaman dulu sudah ada. Spesialis ortodontik sudah ada. Mhm. Lalu makin berkembang ada spesialis prostodontik, periodonsia, lalu Mhm. konservasi gigi, juga kedokteran gigi anak. Salah satu yang jadi Salah satu spesialisasi ya? ya Heeh. spesialisasi. Lalu ada kedokteran gigi penyakit mulut. Hmm. Lalu ada kedokteran gigi radiologi. Ada Oh, oke. juga. Lalu kedokteran gigi forensik Forensik. juga ada, Oke. dan yang terbaru juga ini ada kedokteran gigi kesehatan olahraga.
kedokteran gigi, spesialis kedokteran gigi kesehatan olahraga. Betul. Jadi Jadi kalau terkilir boleh ke dokter gigi ini ya. terkilirnya ke dokter Ke dokter biasa ya. Heeh, biasa, ada mungkin ke dokter ortopedi, heeh, dokter rehab oke. medik, atau dokter kesehatan olahraga. Tapi untuk masalah di giginya misalnya ada cedera, Hmm. itu bisa ke dokter kedokteran gigi olahraga. Sebenarnya skopnya luas, kalau dijelaskan nanti waktunya habis. Iya, Dok. Nah, nggak apa-apa. Buat gambaran aja bahwa Iya, ternyata memang kedokteran gigi nggak seperti yang saya pikirkan. Mungkin kalau sahabat betul. Bedatnya lebih pintar dari saya nggak tahu gitu kan. Kalau saya pribadi, memang saya pikir, oh kedokteran gigi cuma satu. Ternyata banyak spesialisasinya Betul, gitu kan ya. iya, iya, betul. Dok, ngomong-ngomong, kenapa memilih jadi dokter gigi ya? Wah, ceritanya panjang ya kalau Oh, kenapa memilih jadi dokter gigi. hmm. Mungkin itu doa ibu saya. Oke. Ibu saya kepingin salah satu anaknya jadi dokter gigi. Dan saya percaya ini kehendak Tuhan. Hmm, Dan eh, bidang ini menarik kok gitu. hmm. Walaupun mungkin studinya kita eh, harus lebih berjuang nanti untuk lulus juga berjuang. Sudah lulus juga tetap Berjuang berjuang ya. dan sesudah lulus kita juga tetap berjuang. Untuk mempertahankan ya gitu ya. Untuk Ya, mempertahankan eksistensinya juga sebenarnya kalau kedokteran gigi berarti kan kebiasaannya buka praktik pribadi. ya kita punya banyak pilihan mau Hmm, sebagai dokter gigi praktisi di praktek pribadi atau hmm, di institusi misalnya di rumah sakit, di hmm. klinik, lalu ada juga jalur karir menjadi pegawai negeri. Oh, pegawai negeri maksudnya? Ya, dokter gigi yang bertugas di bawah dinas kesehatan ya, Oh, oke. Depkes. Jadi ditempatkan misalkan di rumah sakit milik pemerintah, ada yang ditempatkan di unit puskesmas, Hmm, hmm, hmm. ada juga dokter gigi yang PNS sipil di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Jadi sebenarnya karirnya luas. Oh, sebagai dokter gigi itu sebenarnya karirnya Ya, luas tidak ya. hanya melulu di ruang praktek Ruang pribadi. praktek. Ya. Oh, oke. Jadi ada kesempatan juga mobile juga ya ke daerah-daerah gitu, keliling-keliling ya untuk Tergantung tugasnya. dinasnya ya. Iya. Untuk dinasnya ya. Ada juga jenjang karir administrasi Hmm, hmm. di Depkes itu ada juga dokter gigi. Jadi semua jenjangnya bisa lebih luas. Bisa menjadi dosen juga. Bisa dosen juga. Ya, dosen Iya. di perguruan tinggi negeri, Heeh. perguruan tinggi swasta. Jadi Oh, sebenarnya oke. dokter gigi itu skopnya luas. Banyak ya, banyak ya. Oh, Betul, dengan kedokteran gigi ternyata banyak banget profesi yang bisa diambil gitu ya. betul. Nah, ini spesialis anak memang kelihatan sih sebenarnya sahabat Wiranti ya. Maksud dokternya kalem, lembut, Wah, sabar gitu ya. Jadi karena itu personality dokter seperti itu, dokter mengambil spesialis anak atau ada pemikiran lain? em, panjang juga ya ceritanya karena sebenarnya saya nggak langsung pilih kedokteran gigi anak. Oh, oke. Waktu mau sekolah itu sempat berputar-putar dulu, berjuang dan Heeh. berdoa ya. Tapi akhirnya saya memutuskan memilih kedokteran gigi anak itu karena saya suka anak. Suka Saya anak. senang anak, jadi saya pikir lebih baik mengerjakan hal-hal di Mhm. bidang yang lebih kita sukai. Gitu. Hmm. Saya cinta anak. Anak-anak. Walaupun anak-anak kan kalau datang ke sini kan kayaknya dengar suara "rrrr" gitu ya, kayak. Itu ketakutan ya? Ya, anak-anak takut, tapi kan love your work. Oke, Bu. Ya, terus jadi kita mencintai pekerjaan kita, Mhm, lalu melakukan yang kita cintai. Saya kan senang anak, mmm, jadi seperti apapun anak-anak ya, kalau kita memang sudah suka, kita sudah melakukan setengah dari pekerjaan itu. Saya mmm. pernah cita-cita punya anak 4 loh. Oh, sekarang? Ya, tapi ya saya harus realistis, waktu itu saya mau sekolah lagi, Mhm, mhm. ya sudah cukup anak saya 2, nanti saya kan pilihnya kedokteran Mmm, gigi anak. Nanti saya mmm. tiap hari ketemu dengan anak Ketemu juga. dan anak, Iya betul. dan juga anaknya nanti punya anak lagi tuh. Jadi tetap aja Amin. yang bergabung ya, bisa 4 Amin. gitu. Nah, oke. Nah, bagaimana dokter mengedukasi anak-anak itu pada saat datang ke sini, mau buka mulut seperti apa, terus tetap stay di buka mulut itu pada saat sudah mulai bekerja, itu bagaimana, Dok? Ya ada tekniknya. Mmm, Kita lakukan pendekatan pada anak. Jadi anak-anak itu
bukan manusia mini, bukan. Mereka Hmm. punya pemikiran sendiri dan setiap anak itu unik. Jadi sebenarnya sejak pertama dia masuk ke ruangan kita, Hmm. mungkin kalau di sini baru masuk ke ruang tunggu saja, dia itu sebenarnya sudah gentar gitu. Jadi kita harus membuat dia merasa nyaman. Hmm. Sebenarnya dasarnya hanya itu saja. Kalau anak sudah merasa nyaman, dia akan mau bekerja sama. Jadi kita pendekatan dulu, pendekatan tiap anak yang berbeda. Tapi yang jelas yang pertama kali itu pendekatan itu dari sikap kita sebagai dokter gigi, Hmm. asisten saya sebagai perawat gigi. Jadi ketika dia sudah merasa nyaman, mungkin ketegangan anak ini sudah sedikit berkurang. Hmm. Oke. Lalu kita mulai pendekatan. Jadi semua juga ada warming up ya. Oh iya Olahraga iya. pun Heeh, ada warming heeh. up. Jadi pemanasan, hal-hal yang masih bisa diterima anak itu kita lakukan sampai akhirnya bisa dicapai tujuannya dia datang berobat tuh apa. Kecuali untuk kasus emergensi gitu. Tapi umumnya sih ya sejauh ini ya berkat Tuhan bisa berjalan dengan cara seperti itu gitu. Hmm. Nah, kalau ada cara-cara yang anak yang sama sekali tidak bisa didekati, mungkin dia hanya perlu waktu sedikit lebih lama dari anak Hmm. lain. Jadi kita bisa coba di kunjungan berikutnya. Oh, oke. Ya, jadi tidak harus pada kunjungan pertama itu anak bisa dirawat gigi. Oke, itu menarik dok. Maksudnya Betul, bisa betul, berkali-kali datang ya, karena memang betul. anaknya masih resistance ya. Ya, tetapi minimal dia datang periksa itu ada sesuatu yang dia dapat, entah pengetahuan atau perbaikan dari perawatan gigi yang lain. Kalau saya sih biasanya diskusikan dengan orang tua Hmm. rencana perawatannya gitu. Memang di Indonesia itu belum seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kunjungan pertama itu hanya buat main. Oh, di luar negeri udah seperti itu ya. Iya, kalau Memang tujuannya sudah langsung jadi dibuat pertama itu di untuk awal. pengenalan. Jadi first appointment itu anak melihat, mungkin dia bermain, mungkin menggambar atau melakukan hal-hal yang menyenangkan saja Hmm. di tempat dokter gigi itu. Kalau di sini dulu masih seperti itu, datang itu pulangnya harus ada yang dilakukan perawatan ya, entah A atau B atau C gitu seperti itu. Tapi sekarang orang tua juga sudah mulai berubah. Hmm. Jadi mulai bisa diberi pengertian, orang tua sekarang wawasannya sudah lebih luas. Jadi bisa sampai sebatas anaknya terima, nah hari ini stepnya baru sampai sini, nanti kembali hari lain. Seperti itu. Atau melihat contoh anak lain. Jadi ketika kita sudah mentok dengan anak ini dalam relasi kita dan dia Hmm. sebagai pasien, mungkin kita perlu bantuan pasien lain sebagai contoh modeling. Jadi dia lihat anak lain. Jadi ada berbagai cara pendekatan. Oh. Pendekatan psikologis itu namanya. Nanti kalau memang tetap tidak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa dirawat dengan anak-anak yang tidak bisa dirawat dengan pendekatan psikologis, kita punya pendekatan lain, pendekatan farmakologis, tapi itu skopnya sudah lebih luas. Hmm. Oke. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini perawatan gigi itu harusnya bisa menjangkau lebih banyak orang, Hmm. lebih banyak anak. Walaupun mungkin sekarang lebih banyak kita temukan anak-anak dan individu berkebutuhan khusus. Iya, iya. Itu satu hal yang sebenarnya memang kita juga pikirin gitu kan. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh ya seperti misalnya kalau kita boleh sebut seperti autis gitu kan, ADHD gitu kan ya. Nah, itu kan mereka rentan banget untuk kita ajak ngomong secara biasa aja agak sulit gitu kan ya. Betul, Bagaimana mengajak dia untuk sampai mau ngebuka mulut, tetap stay gitu kan ya. Itu pernah ngalamin dok? pernah sering. Sering. Ya, karena biasanya anak-anak anak-anak dan individu berkebutuhan khusus itu Hah? biasanya berobatnya ke dokter gigi anak Hmm. umumnya. Atau kalau misalnya mereka datang ke dokter gigi umum, seringnya dikonsul juga ke kita gitu. Oke. Ya, ada juga pendekatannya. Ada pendekatannya Iya, ya. biasanya Berarti kita modifikasi. berarti benar-benar kalau untuk spesialisasi untuk spesialis anak itu belajar psikologi juga tentang anak ya. Iya, betul. Utamanya malah itu ya Iya, kalau dari bagaimana pendekatannya. ngebongkarnya segala udah dari umum ya udah belajar ya. Ya,
Betul. Jadi dasar-dasarnya kita sudah dapat waktu kita menjadi dokter gigi umum. Nanti ketika kita menjalani pendidikan sebagai dokter gigi anak itu memang itu sangat terpakai gitu. Hmm. Tapi ya nanti kemudian ada teknik-teknik lain yang kita dapat yang kita tidak dapat juga waktu dokter gigi umum gitu. Jadi ada peningkatan pengetahuan dan skill gitu. Biasanya Semakin kalau anak-anak itu apa aja dok? Kan katanya gigi susu itu udah nggak usah dipikirin lah, gigi susu ntar juga lewat sendiri. Nah nanti fokusnya ke gigi yang udah yang bener ya, maksudnya gigi apa namanya dokter gigi sebutannya? tetap, gigi Gigi tetap permanen. ya, gigi tetap yang permanen yang bakalan numbuh itu fokusnya ke sana. Apa itu benar atau enggak? Dok? Ya itu konsep zaman dulu. Oh konsep Jadi zaman di dulu. perkembangan kedokteran Hmm. gigi zaman dulu, Hah? prinsipnya seperti itu. Jadi gigi itu kalau bolong biarin saja, nanti juga tanggal. Nah, zaman kan sudah berubah. Dulu camilan anak-anak tidak seperti sekarang. Hmm. Jadi anak-anak zaman dulu tuh sebenarnya jarang yang rusaknya sampai parah ya. Sampai parah. Jarang sekali. Makanan zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Saya Ya. ingat waktu kecil saya kalau makan ayam, saya sampai ngantuk punya karena gigi saya dulu bolong semua. Oh. Saya dulu termasuk anak yang pecinta permen. Pencinta permen. Ya, jadi gigi saya banyak lubang juga. Jadi saya itu sudah bersentuhan dengan dokter gigi itu dari kecil. Ya, jadi ketika zaman berubah, makanan sekarang berubah. Camilan-camilan, terus makanan-makanan yang bisa jadi hal-hal yang menyenangkan buat anak, misalnya Mhm. lollipop, snack-snack itu sekarang udah makin bermacam-macam, makin menarik hati. Lalu karakter anak zaman sekarang sama dulu berbeda. Anak sekarang bisa menentukan aku ingin ini, ingin ini, ingin ini. Hmm. Jadi jenis makanan sudah berbeda, karakter anak sudah berbeda. Zaman sekarang banyak yang giginya berlubang dari kecil. Dari kecil. Ya, sedangkan gigi susu itu berganti pertama kali sekitar 6 tahun, sekitar kurang lebih ya. Baru lengkap ganti 12 tahun. Dengan kerusakan seperti itu, kita tidak bisa membiarkan anak menderita sakit rentang waktu sekian lama. Hmm. Karena kerusakan gigi akan merusak produktivitas belajar, juga kualitas hidup anak. Jadi berubah tuh dasar-dasar filosofi pengobatan gigi mulai berubah. Zaman dulu tuh kalau gigi bolong biarkan saja, nanti Ya. tinggal dicabut. Kalau zaman sekarang sedini mungkin ada masalah kita intervensi. Jadi masalah itu diatasi sejak masih dini. Masih awal banget ya. Ya, Hmm. karena gigi bolong itu, gigi yang berlubang itu membuat anak-anak itu rentan sakit. Anak kecil sakitnya juga kan nggak bisa ngasih tahu ya dok ya. Kalau kita udah dewasa kita bisa ngasih tahu nih gue lagi sakit gigi gitu kan ya. Betul. Kalau anak-anak bahkan megang pun juga biasanya enggak, dia hanya nangis Salah, aja ya. salah ya. Jadi anak kecil kadang-kadang tiba-tiba orang tua tuh perlu peka melihat. Kalau anak tiba-tiba tidak mau minum susu, tidak mau makan, ada sesuatu. Mungkin gigi tumbuh, mungkin ada masalah gigi berlubang, mungkin ada luka di jaringan lunak sekitar gigi. Jadi orang tua atau pengasuh yang melihat. Lalu memang betul anak-anak tuh kadang-kadang cuma rewel aja. Iya, dia nggak megang. Nanti Nggak. sesudah diperiksa baru kelihatan ada gigi berlubang. Atau salah tunjuk. Dia bilang sakit yang ini padahal sakit yang mana. Pokoknya dia merasa nggak enak aja. Ada anak yang seperti itu. Nah, jelas kalau hal itu akan mempengaruhi kualitas hidup anak. Makannya jadi susah. Daya tahan tubuh turun, dia lebih cepat sakit. Sedangkan mulut itu bukan hanya tempat masuknya makanan, tapi juga masuknya kuman. Jadi ketika anaknya sakit gigi, tidak mau disikat gigi ya, berhari-hari tidak mau disikat gigi, kuman-kuman yang sebenarnya di mulut kita kan sebenarnya ada kuman penjaga yang aman. Lama-lama kuman penjaga akan kewalahan, karena nanti yang datang kuman-kuman yang merugikan. Akhirnya anaknya demam, radang tenggorokan, radang amandel. Jadi seperti itu, malah timbul masalah kesehatan yang lebih berat gitu.
Iya, yang sebenarnya yang memang yang dokter mention itu yang lebih arahnya lebih banyak orang ngerasain bahwa mereka nggak mau makan lagi gitu kan ya, Iya, terus nangis anak-anak tuh. terus. Nah itu yang Iya, kita jadi bingung sebagai orang tua, kok betul, kenapa gitu kan, nggak betul. kenapa udah dipegang nggak panas, apa ya itu yang Iya, agak bahaya ya. Nah, iya. sejak umur berapa Dok kira-kira awal-awal tuh yang bener-bener tuh anak tuh rentan banget untuk ada masalah dengan gigi? Sebenarnya sejak anak lahir itu, Heeh, resiko karies itu sudah ada. sejak lahiran belum ada gigi, Dok? Jadi memang belum ada gigi, Heeh, tapi resiko dia tuh sudah ada gitu loh. Maksudnya begini, harus dibersihkan. Mungkin kalimat saya salah ya. Jadi mhm. maksudnya sejak kecil itu anak harus mulutnya sudah dibersihkan. Oh, oke oke. Karena Heeh, sebenarnya anak-anak itu di dalam mulutnya itu nanti ada kuman penjaga, yang kuman asli kita menyebutnya kuman indigen, kuman pribumi, oke. penjaga mulut. Heeh, yang Itu ngejaga yang mulut. menjaga kalau ada kuman yang tidak baik. Hmm. Jadi untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi kayak kita rumah tuh ada penjaganya atau kompleks ada penjaganya. Di dalam mulut tuh ada juga Mmm, ya kuman. Kuman-kuman yang memang indigen, kuman yang memang berada di kulit ada, di mulut kita mulut juga ada, ada. di selaput lendir Heeh, mulut. Jadi, nah sejak lahir itu kita harus bersihkan. Kenapa? Kan anak ini makan terus. iya. Kalau bayi kan asupannya ASI ya. Mmm, Nanti umur 6 bulan mulai ada makanan tambahan ya, MPASI. Nah, berarti ada kandungan-kandungan yang mungkin mengandung karbohidrat atau gula. Padahal sekitar 6 bulan itu gigi sudah mulai tumbuh. mmm, Jadi, sejak kecil, sejak lahir itu harus sudah dibiasakan habis minum susu dibersihkan mulut anak kita mulut gitu. anak. Selaput lendirnya dibersihkan pakai kasa. Mmm, dari Jadi 6 nggak usah pakai bulan ya? pasta gigi. Mmm. Enggak, dari sebelum 6 Oh dari bulan. dari 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 Jadi sebelum ada dibiasakan gigi itu ya? dari sejak lahir itu sudah dibiasakan Oke. dibersihkan. Jadi ketika umur 6 bulan, 7 bulan mulai tumbuh gigi, dia sudah mulai terbiasa juga dengan pembersihan gigi dan mulut. Oke, jadi dibiasain dari Iya, kecil. jadi sikat gigi itu bukan hal Heeh, yang menakutkan buat dia, tetapi prosedur yang sudah biasa dia terima. beda Sama alatnya halnya, aja ya? ya sama halnya dengan mandi kan, anak Mhm, pertama dimandikan takut, tapi lama-lama diangkat juga nggak nggak mau mau. kan, nah seperti itu. Oh, oke oke. Nah, tadi ada dokter ada sebut mengenai apa, kuman yang baik gitu ya. Mungkin kalau kita-kita biasanya sering lihat iklan di TV gitu kan ya, jadi kayak bakteri di usus itu ya, bakteri baik Betul, gitu kan, ada iya, yang bakteri betul, oh seperti itu betul, ya. ya di kulit juga sama. Oh, ternyata banyak Jadi ya di tubuh kita ya? ya, ya Heeh. makanya kita perlu mandi, perlu sikat gigi, Hmm, seperti itu, mengurangi kuman-kuman itu. Karena hmm. nanti dengan bertambahnya waktu, berjalannya waktu, dia akan berlipat ganda. Seperti itu. Nah, dokter pernah ngalamin case yang bener-bener menarik nggak tuh itu ya, dengan anak-anak sampai akhirnya, wah, sulit banget nih, udah nggak bisa diapa-apain gitu atau gimana? Kasus. Banyak ya, saya harus pikir dulu ya. Ya sering sih. Sering ya? Ya, karena umumnya anak-anak itu biasanya yang seperti itu tuh anak-anak yang entah tadinya terlambat dirawat Hmm. atau tertutup sekali sama orang tuanya. Jadi tiba-tiba datang sudah bengkak, sudah demam tinggi, giginya Hmm. sudah rusak semua. Jadi kasus yang mungkin yang termasuk kasus-kasus ya kita harus sedikit ekstra ya. Mungkin saya pernah mengalami, saya ketemu dengan pasien yang bengkak, Hmm. ternyata itu anak datang 2 tahun lalu. Jadi sebelum pandemi pernah berobat, Hmm. abses. Nah, keburu pandemi mungkin terpotong, baru datang berapa bulan lalu, kasusnya tidak bisa buka mulut. Sudah Nggak bisa tidak buka bisa mulut? buka mulutnya susah sekali. Dan itu kita sudah jelaskan ke orang tua rencana perawatannya bagaimana, ini kita perlu referral gitu. Tapi anaknya sangat takut. Jadi kalau di refer juga ke bedah mulut, ini pasti nggak bisa. Anaknya sangat takut, untuk pergi aja sulit sekali untuk keluar dari rumah. Jadi akhirnya dengan janji akan mau kerjasama, akhirnya kita rawat. Saya
juga bilang sama orang tuanya, wanti-wanti ini jangan sampai terputus, kalau memang benar-benar Iya. mau dirawat kita coba, tapi kalau tetap belum berhasil ya harus saya refer. Ya berkat Tuhan sekarang sudah membaik, jadi kita Oh, senang sekali. Kan bengkaknya besar, saya juga takut pecah di luar ya, seperti itu benar-benar sampai siang malam itu kita doakan, saya sama suster tuh doakan anak itu terus, karena kita juga khawatir, kita takut bengkaknya melewati garis tengah wajah, itu kan bisa menekan jalan nafas. Jadi kita khawatir, kita pulang ke rumah saat istirahat pun yang kita pikirkan anak itu salah satunya. dok, Lah, sorry dok, dipotong dulu ya, sorry. Umur berapa dia? anaknya 8 atau 9 tahun, jadi memang sangat takut, sangat takut. Dan itu kalau nggak bisa buka mulut, dokter gimana periksanya? Kan kelihatan masih bisa sedikit, jadi saya masih bisa intip. Geraham deh atau Geraham. geraham? Jadi ya kita cari cara lah sampai akhirnya bisa dirawat. Ketemu ya, bisa Bisa, ketemu ya. bisa. Itu salah satu yang tersulit. Jadi bikin kita juga deg-degan kan sebagai dokternya ya. Iya pasti lah. Karena Ya, kalau misalnya udah dibawa ke dokter dan ternyata kenapa-napa, biasanya orang tua kan iya, pasti nyalainnya dokternya itu kan. iya. Eh, Oke, terus ada lagi dok yang Apalagi ya yang sulit. Sebenarnya sulit itu relatif sekali ya. Cuma hmm, itu kalau menurut saya itu hal yang sangat emergensi, dan buat kita tuh ini membuat kita harus siaga 24 jam, karena saya nggak berani matikan HP juga. Saya bilang no, ke orang tuanya ada apa-apa tolong kontak ya. kontak ya, karena Iya. saya juga memikirkan anak itu gitu. Mungkin itu, mungkin ada hal genting lain yang pernah terjadi. Oh ada, pernah Oh, ada anak ini demam, hmm, bengkak, itu lagi awal-awal pandemi. Belum ada kit pemeriksaan swab, itu belum ada. belum Dulu kan oke. tes rapid Iya, kan ya, yang tes iya. Antigen, antigen yang antigen deteksi diambil darah, ya. ya. Lalu pokoknya belum, jadi di Indonesia juga mungkin masih banyak yang belum menyadari bagaimana kita harus menjalani Iya, prokes. Itu iya, pernah sekali waktu kita memang belum siap dengan pengamanan, kan praktek juga kan riskan ya. iya. Saya belum punya APD, belum punya pengaman. Tiba-tiba ada seorang anak yang bengkak, demam tinggi, orang tuanya kebetulan kena WA saya. Saya bilang ke dokter anak aja. Tapi ini udah berhari-hari juga belum sembuh katanya. Waduh, saya tuh bilang sama suster saya, ini kejadiannya di rumah. Sama suster saya, ini gimana kita? Karena ini kita punya keluarga juga, kita ingin melindungi Iya, keluarga, tapi kita juga tahu tugas kita yang pertama adalah apa? Menolong ya. iya, Jadi ya sudah, eh, perawat saya bilang bismillah dok, kita jalankan saja jalankan. ya. Kami sama-sama bergumul dan berdoa. Ya sudah, untuk tujuan yang baik kita percaya Tuhan akan tolong. Itu benar-benar gentar sekali, takut sekali kita sebenarnya ya. Kita pakai jas hujan doang dong, maskernya juga masker medis Iya, belum biasa. vaksin belum ada, apa-apa belum ada ya, masih Belum awal-awal ya. ada, belum ada. Eee, Jadi saya pakai masker double, suster pakai masker double. Kita belum punya apa-apa, kita tolong ya. Sesudah itu masih ada hal-hal lain juga ya, tapi mhm, ya berkat Tuhan mungkin Tuhan tolong kita sampai hari ini heeh. kami selamat. Oh iya, tapi Berkat ternyata Tuhan. anaknya memang masalah gigi ya? Betul, Yang sakit bengkak demamnya besar. itu bukan Betul, penyakit dari dokter umum ya? Maksudnya, bukan. bisa sembuhkan dokter umum? Jadi begitu udah kita Heeh, obatin, heeh. eh, demamnya turun, bengkaknya juga mengampis. Itu pokoknya serem juga kita, karena saya ngebor ruang praktek saya yang di rumah itu belum siap untuk praktek di masa pandemi kan. Kalau ini kan Mmm, ini iya, terbuka semua ya. heeh, heeh. Ada X house, kita punya pengaman, itu belum punya saya. Tapi Berkat ini Tuhan. memang sudah memegang janji juga ya, bahwa Iya, kami, sebagai profesi, iya betul. dokter harus tetap, Kami harus berjuang. menyelamatkan pasien. Iya, Ya. makasih banyak dok. Saya jadi terharu deh bener-bener. Itu karena Tuhan yang sesuatu. menolong kami. Iya dok, Kalau pasti. bukan Nah, yang Tuhan yang menolong kami juga mungkin kita tidak bisa melakukan. iya. Nah, ini dok. Jadi pada saat dokter bukan belajar ya, maksudnya mempraktekkan psikologi anak segala macam, mungkin menggunakan alat bantu seperti ini dok, buku-buku ini. Nah, buku-buku ini tadi cerita-ceritanya bahwa dokter juga ada nulis buku. Iya, Iya. jadi salah satunya ya
buku Heeh, mainan, buku, mainan, ya kan ya? iya Oke. cerita. Sebenarnya Cerita-cerita pendekatan juga? yang pertama itu dari cara kita bicara dan Oke. menerima anak itu. Hmm. Yang lain ini alat bantu. Alat bantu. Nah, kalau dokter berarti pada saat ini, sampai akhirnya menulis buku karena mungkin pengalaman dari anak-anak butuh bantuan seperti ini atau gimana? Oh, menulis dulu ya. Saya tuh Heeh, senang nulis dari oke. kecil. Dan saya juga suka dongengin pasien. Kita kan suka diceritain. Oh, Jadi kalau pasien yang sulit tuh diceritain, oke oke. diajak ngobrol, kalau nggak dinyanyiin, pasien tuh seneng. Ada juga Mmm, anak yang senang dibacakan cerita. Kadang suster saya atau saya suka bacakan buku. Jadi kita pernah juga punya pasien yang mentok nggak bisa diapa-apakan, sangat takut. Tapi saya ingat banget, saya bacain buku ini. mmm, Waktu itu saya udah mulai menulis ya. Wah ternyata dia senang. Jadi dari situ makin digalakan lagi lah bagaimana oh, oke. caranya supaya anak senang. Jadi Supaya dengan nggak senang. dibacakan buku. Kalau soal nulis, ya kebetulan saya senang nulis dari kecil. Nah, pas ada kesempatan ikut komunitas menulis, Oh, ikut juga. ya. Jadi sebenarnya saya pertama juga dulunya nulis tuh puisi, cerpen gitu. Mmm, Nah, terus sesudah saya dewasa, sudah punya anak, menulis untuk renungan gereja. Nah, oke. suatu hari Heeh, saya lihat ada komunitas. Wah, ini komunitas kayaknya bagus supaya tulisan saya lebih rohani. Saya iya, ikut komunitas penulis Katolik, oke. Deo Gracia. Tapi dari situ, berangkat dari situ saya malah ikut nulis yang lain-lainnya. Oh, jadi variannya banyak. Iya, puisi, terus cerpen, lalu cerita anak. Cerita Jadi anak. itu ceritanya. Jadi relate malah ke anaknya. Akhirnya relate. Ngomong-ngomong Dok, tadi dokter bilang katanya ceritain, cerita, nyanyiin buat anak. Emang pasiennya yang anak ini dibilang anak yang paling gedenya umur berapa Dok? Yang Yang paling batasan dibilang anak itu untuk pasien dokter itu umur berapa? untuk dokter gigi anak Ya. itu tuh masih sampai saat ini tuh masih bervariasi ya. Tergantung yang mengeluarkan pernyataannya bagaimana. Tapi kalau di rumah sakit kita pakai batasan 14 tahun. 14 tahun, oke. Kalau saya sendiri sih selama anaknya masih mau berobat, dia boleh datang ke sini. Tapi kalau anak SMP dokter nyanyiin mah lucu kali Dok ya? Saya pernah punya pasien anak SMP yang sangat takut loh. Saya dongengin, Oh saya ya? senandungin waktu Oh. prosedur ada. Jadi rasa takut itu tidak hanya pada anak-anak kecil. Hmm. Kadang-kadang kalau anak kecil begitu kita sudah bisa buat bisa ajak kita ajak dia melampaui ambang takutnya, Iya. Heeh. dia bisa. Tapi kadang-kadang anak yang sudah SMP itu malah lebih sulit Oh, karena lebih dia sudah sulit. punya pemikiran sendiri. Jadi pernah juga, Pernah juga. nggak sering. Tapi ada ya ternyata ya. Wah, Ada saya mesti belajar banyak. orang-orang yang lebih besar dari itu yang takut pun ada. Iya, saya juga Saya takut sih Dok. ya, Beda saya mulu pernah waktu itu mau setengah dibawakan mati. pasien, ya saya pernah juga dikonsul pasien itu omah itu sangat takut berobat gigi. Hmm. Anaknya minta tolong saya, tolongin orang tuanya. Oh, Pernah. Jadi ya pendekatan lah heeh, seperti itu. luar biasa Dok. Nah, Dok, di Bedante Show ini kan kita memang berbicara tentang profesi, ya kan? Kita Iya, berikan kesempatan juga membuka wawasan bagi sahabat Bedante untuk mengerti tentang berbagai macam profesi yang ada. Mungkin mereka-mereka ada yang mau masuk ke kedokteran gigi atau mungkin ada yang bilang, oh kedokteran gigi pilih spesialis apa ya? Nah, boleh nggak dokter minta tolong dokter bisa informasikan ke sahabat Bedante apa yang dokter bisa berikan oh ya. sebagai seorang profesi dokter gigi spesialis anak Dok? Gitu. Hmm. Silakan Dok. Baiklah Sobat Bedante, senang sekali bertemu hari ini. Tadi kan ada permintaan untuk menjelaskan ya. Sebenarnya mungkin sudah pada tahu profesi kedokteran gigi. Profesi ini adalah profesi yang menarik. Kita menjadi sahabat setiap orang. Apapun profesi yang kita pilih, kalau kita jalani dengan sukacita, dengan niat yang baik, dengan tulus, akan menjadi hal yang makin menyenangkan. Nah, untuk profesi kedokteran gigi anak kalau menurut saya mantap, sangat menyenangkan. Berinteraksi dengan anak-anak itu merupakan hal yang buat saya sangat menyenangkan dan rasanya setiap orang kalau lihat anak-anak wow gitu ya. Jadi sebenarnya profesi kedokteran gigi anak itu memang bukan profesi yang paling wow ya. Jadi kan
Mungkin ada orang yang lebih senang menjadi spesialis kedokteran gigi, misalnya bedah mulut, ortodonsi, prosto atau yang lain-lain. Tetapi menurut saya profesi kedokteran gigi anak itu tidak kalah menariknya gitu. Sesuatu yang membuat kita belajar lebih banyak dari anak-anak, karena anak-anak adalah pembelajar sejati. Mereka juga guru sejati kita. Jadi kalau menurut saya, kalau ingin jadi dokter gigi anak, jangan ragu. Testing masuk fakultas kedokteran gigi dan nanti pilih spesialis kedokteran gigi anak. Woi, Seperti itu. terima kasih dok. Dan pastinya ada cuannya juga dong ya pergi anaknya. Rezeki itu nanti akan mengikuti kalau Mengikuti. niat baik kita. Jadi kita pelayanan dulu. Kalau saya sih berprinsip saya layani dulu. Ketika Tuhan beri saya rezeki itu saya terima gitu. Dan jangan takut, spesialis kedokteran gigi anak di Bandung ada, nggak usah jauh-jauh. Ada kedokteran gigi, spesialisasi kedokteran gigi anak di Universitas Pajajaran. Pajajaran Bandung. Oke, sahabat Bedante. Nah, itu menarik banget. Sedikit tips dari dan wawasan mengenai kedokteran gigi anak dari Dokter Gigi Wati. Jadi kita mohon maaf dok, waktunya benar-benar menarik banget pembicaraannya, banyak banget yang kita pengen ngobrolin ya, cuma waktunya kan sudah terbatas nih kita nih. Terima kasih banyak sudah hadir di kita. Kita sebelumnya ada salam dok. Salam Bedante begini dok. Huruf B jadinya, tangan kiri yang Sebentar. melingkar, tangan kiri ya gini. Karena ini kamera ya. Ya kamera, jadi Terus kita gini aja. Nah kita nanti sebutin salamnya, nanti dokter tolongin ya bantuan. Oke sahabat Bedante, terima kasih banyak sudah menyimak pembicaraan kita dengan seorang dokter gigi spesialis anak, Dokter Gigi Wati di Bandung. Jadi bagi anda-anda yang ingin bertanya, misalnya bisa tulis di kolom komentar kita. Dan jangan pernah lupa untuk ikutin terus Bedante Show di YouTube kita, Instagram kita, dan juga tidak punya TikTok channel kita. Oke? Oke, nah kita salam nih dok sekarang nih, ya kan? baiklah. Salamnya sekarang yang leading dokternya, bukan saya lagi. Hari ini saya cuti untuk leading salam kita. Oke? Oke. Salam Bedante. Salam Bedante. Be fun, be inspiring, be healthy, be happy. Woi, thank you dok. Terima kasih dokter Gewati. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya juga belajar banyak hari ini. Sama-sama dok.